meningkatkan vibrasi untuk datangkan uang. Nah, teman-teman pernah belajar nggak yang namanya vibrasi untuk mendatangkan uang? Dan di video kali ini kita akan bahas bareng ya, bagaimana kita menggunakan vibrasi untuk mendatangkan uang. Banyak yang mungkin belum tahu apa itu vibrasi, mungkin berpikiran vibrasi itu bagaimana cara kerjanya dan nanti yang dihasilkan itu apa. Nah, kita akan bahas bareng-bareng ya. Dan teman-teman ikuti terus video ini biar teman-teman nanti mendapatkan sedikit pencerahan mungkin ya, ataupun ya sesuatu yang bisa teman-teman petik dan teman-teman bisa gunakan untuk merubah apa yang menjadi tujuan hidupnya soal uang, karena vibrasi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya mungkin ada sebagian orang ataupun mayoritas orang itu berpikiran bahwa perasaan itu ya biasa aja, bukan sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan. Namun kalau teman-teman itu tahu yang namanya perasaan itu justru memiliki energi yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena energi dari perasaan teman-teman itu akan menarik segala sesuatu yang teman-teman rasakan. Mungkin kesedihan, mungkin kesulitan, ataupun kesusahan-kesusahan yang sebenarnya nggak teman-teman inginkan. Tapi kalau teman-teman melakukan atau menerapkan perasaan yang seperti itu, bahkan ketakutan, itu justru yang akan membuat teman-teman ini malah justru masuk dalam sebuah kesusahan yang teman-teman inginkan, padahal teman-teman tidak mengharapkannya, yaitu ditarik dari perasaan. Jadi ketika perasaan kita ini udah bermain, teman-teman harus segera cut ya, teman-teman harus segera hentikan kalau itu adalah hal-hal negatif. Jadi fokuskan perasaan teman-teman untuk sesuatu yang diinginkan saja. Dan kita langsung mulai pembahasan yang pertama. Rasakan hal yang patut disyukuri. Nah, setiap hari teman-teman harus minimal itu melakukan 5 hal yang harus disyukuri. Itu minimal ya. Jadi contohnya gini, misalkan teman-teman hanya berpikiran wah ini perlu disyukuri, atau wah aku tadi dapat bonus ini, wah aku bersyukur banget, ataupun dapat peluang-peluang teman-teman terhindar dari sebuah musibah dan teman-teman merasa bersyukur, namun tidak melibatkan yang namanya perasaan atau vibrasinya bahwa itu adalah sesuatu yang disyukuri, maka apa? Ya semua itu akan menjadi sesuatu yang nggak berguna gitu. Karena apa? Kita tidak sinkron dari apa yang kita ucapkan, mungkin kita bersyukur, terus apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu berbeda. Jadi dalam pikiran kita, oh tadi kejadiannya seperti ini, kita gambarkan, terus dalam ucapan kita ya udah bersyukur, tapi dalam perasaan ada berkecamuk, aduh gara-gara itu, gara-gara begini, gara-gara begitu, itu justru akan membuat teman-teman ini malah justru tidak menarik hal yang teman-teman inginkan. Sesuatu yang disyukuri itu hanya sekedar gambaran dan ucapan aja, jadi tidak masuk dalam perasaan. Sedangkan perasaan ini levelnya paling tinggi ya, getarannya paling kuat. Dari visual dan perasaan atau vibrasi itu selisihnya itu banyak banget. Vibrasi kita memiliki 5.000 kali lebih kuat energinya dari apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Jadi teman-teman bisa gunakan perasaannya untuk hal-hal yang memang benar-benar diinginkan, dan itu semua justru yang akan teman-teman tarik dalam kehidupan dan menjadikan teman-teman adalah orang yang berkelimpahan, apalagi hanya sekedar uang. Segala hal yang teman-teman rasakan itu akan terjadi ya. Misalkan nih, perasaan Anda udah menggambarkan bahwa Anda orang yang berkelimpahan, banyak uang, terus Anda kaya raya, tapi Anda tidak merasakan bagaimana kebahagiaan, terus bagaimana itu keharmonisan dalam hubungan, terus keharmonisan dalam segi apapun, terus kesehatan juga Anda nggak merasakan, nggak melibatkan syukurnya, ya itu semua nanti banyak uang pun juga percuma kan. Jadi teman-teman harus menerapkan apa yang menjadi keinginan teman-teman ya, dalam segala aspek, bukan hanya dalam satu aspek. Ketika hanya dalam satu aspek, ya udah mungkin yang itu teman-teman dapat, tapi aspek yang lainnya teman-teman terabaikan. Nah meskipun itu melakukannya nggak harus bareng, memang nggak boleh bareng ya, harus beda-beda. Nah dari situ teman-teman juga harus menyiapkan waktu khusus, jedanya 1 jam, misalkan aspek keuangan jam 8, nanti jam 9 lebih dikit itu untuk kesehatan mungkin ya, dan mungkin juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah menerapkan itu, teman-teman akan menjadi orang yang serba harmonis dalam segala hal. Itu sesuatu yang keren dan sangat luar biasa. Kita lanjut aja ya, hiburan yang positif.
Nah, hiburan positif ini apa sih? Hiburan positif ini bisa berbentuk mungkin perasaan yang Anda serap dari tayangan yang Anda tonton, musik yang Anda dengar, ataupun pembicaraan dengan orang lain yang itu teman-teman lakukan. Jadi dari situ, teman-teman harus memiliki yang namanya filter. Jadi misalkan nih, ini ngeliat tayangan yang begini nih, yang sedih-sedih, yang horor, yang pokoknya membuat hormon serotonin itu akan mati. Ya, itu sesuatu yang teman-teman harus hindari. Pertama, itu akan memicu kemalasan. Kedua, kalau teman-teman merasakannya, meresapinya, misalkan nonton sinetron ataupun drama-drama yang itu membuat Anda, kasihan ya, ini hidupnya begini, terus nanti, wah, ini nih menderita banget hidupnya, tapi dia beruntung nih, dapat ya mungkin keberuntungan yang bisa merubah kehidupannya. Ingat, itu hanya drama, tapi biasanya Anda meresapi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang itu membuat kita terbawa dalam sebuah arus yang disetting dalam drama itu. Nah, itu harus hati-hati. Jangan pernah kita larut di situ. Jadi hiburan positif itu hiburan yang bisa membangun teman-teman. Misalkan teman-teman belajar sesuatu, bukan kita melarang menonton sebuah tayangan ya, mungkin film, mungkin cerita-cerita apa, tapi buat itu yang menghibur, membuat Anda gembira, terus nanti juga membuat Anda ini termotivasi. Mungkin tayangan-tayangannya ya berbeda ya dengan drama-drama yang mellow, drama-drama yang nggak mutu itu. Tapi yang berpengaruh pada kehidupan teman-teman itu adalah sesuatu yang mungkin teman-teman tonton itu nggak mengasihkan. Mungkin Anda menonton tayangan seperti ini, Anda merasa wah nggak asik banget nih, nggak ada ceritanya, nggak ada haru-harunya, nggak ada episode nangis-nangisnya, nggak ada nih ngasih kejutan nih ke orang yang tadinya susah terus tiba-tiba follow gua belum, udah nih 1 juta, bla 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 ya. Jadi ketika teman-teman nonton tayangan-tayangan yang ya itu drama dan itu settingan, ya teman-teman bisa terbawa. Memang asik nonton seperti itu, tapi dampaknya itu negatif kepada kehidupan teman-teman sendiri. Anda menonton sebuah hiburan itu yang seperti apa dan bagaimana. Anda harus bijak dan Anda harus jadi orang yang bisa menentukan apa yang harus Anda jadikan sebagai dorongan biar perasaan Anda atau vibrasi Anda ini jauh lebih hebat lagi, dan Anda diberikan kemudahan ketika Anda menginginkan segala sesuatunya, atau bahkan ketika Anda levelnya udah tinggi, Anda baru berpikir aja dan merasakan sedikit itu segala sesuatu itu udah datang, udah sampai. Nah, itu hebat banget dan teman-teman bisa terapkan. Mungkin kalau yang udah menerapkan atau mengikuti channel ini lama dan belum mendapatkan hasilnya, silahkan evaluasi dulu. Kalau mau diskusikan dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa saya bantu untuk urai dan mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kreatif dan ekspresif. Ketika Anda belajar kepada anak kecil, mereka itu anak yang kreatif dan mereka ekspresif. Mereka nggak menyembunyikan apa yang menjadi perasaannya. Kalau mereka kecewa, mereka akan mengekspresikan sebuah kekecewaan yang itu totalitas. Mereka gembira, mereka akan meluapkannya dengan ekspresi yang totalitas juga. Terus lagi, mereka punya karya yang mungkin kita anggapnya, wah, ini gak ada nilai seninya atau apapun. Entah dia nyanyi, entah dia berdrama, atau dia belajar untuk membuat karya sesuatu yang itu bagi dia adalah sebuah keindahan. Kita seringkali melihatnya, alah anak kecil biarin aja. Kita belajarnya bukan ke anak kecilnya yang seperti apa. Kita belajar bagaimana anak itu meluapkan ekspresinya. Mereka ekspresif. Kalau Anda gembira, luapkan dan rasakan kegembiraan itu. Terus misalkan Anda sedang bersyukur, ya luapkan aja bagaimana rasa syukur itu. Jadi biar apa? Ya biar vibrasi Anda semakin kuat. Ketika vibrasi Anda semakin kuat, Anda akan mendapatkan dorongan yang itu mempercepat tujuan Anda, dan itu sangat luar biasa. Kita bisa belajar ke anak kecil. Mereka seperti apa? Biasanya ini seorang anak itu kalau sedih ya, dia akan mengekspresikan kesedihannya. Mereka gembira, akan diekspresikan sebuah kegembiraan. Mereka malu juga, mereka tuangkan dalam ekspresi rasa malunya. Nah, itu yang kita pelajari. Karena apa? Totalitas. Namun, jangan pernah kita berekspresi ketika kita sedih, ketika kita kecewa, itu secara mendalam ya. Ketika kita melakukannya secara mendalam, maka ya itu akan menjadi sebuah tarikan. Jadi yang kita ekspresikan adalah bagaimana kreativitas pikiran kita dan perasaan kita ketika kita membuat sesuatu, ketika kita
kita menjalankan sesuatu, itu ekspresikan dengan rasa gembira. Itu yang akan menjadikan sebuah dorongan Anda untuk semakin maju dan semakin sukses. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih